Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisya Zilimadudin dari kelas D3 RPLA 4401 dengan NIM 67062020014. Di sini saya akan menjelaskan kodegan saya untuk asesmen 4 implementasi struktur data. Di sini terdapat sebuah soal. Nomor 1 itu memiliki poin 70 untuk meningkat. Nah, di sini soalnya itu untuk meningkatkan penjualan Value Coffee. Maka Teli Coffee membuka membership atau keanggotaan untuk para pelanggannya. Kalian diminta untuk membuat aplikasi yang mengimplementasikan binary search tree untuk mempermudah pendataan membership dari Teli Coffee. Nah, di situ ada poin-poinnya, yaitu yang pertama A. Aplikasi dapat menyimpan data berupa member berupa nama, data member berupa nama, data telepon, data nomor member. Kemudian urutkan berdasarkan nama dari member tersebut, dari mulai A sampai Z. Kemudian yang B-nya data member dapat dilakukan penghapusan apabila tidak aktif dan menyalahi ketentuan yang berlaku. Nah, ini kita nanti akan menghapus sebuah datanya. Kemudian C itu gunakan penelusuran in order untuk menampilkan seluruh datanya. Kemudian nomor 2, 30 poin. Selain mengadakan membership, Teli Coffee juga mengadakan program delivery untuk makin menjangkau pelanggannya. Kalian diminta untuk membuat aplikasi delivery berdasarkan radius pengantaran. Semakin jauh, maka semakin diprioritaskan. Ada 4 kategori jarak, 1 dari 0 sampai 500 km, kemudian kategori 2 0,5 atau 500 meter sampai 1 km, kemudian kategori 3 1 km sampai 1,5 km, kemudian kategori keempat 1,5 km sampai 2 km. Nah, di sini ada poin-poinnya, yaitu A. Aplikasi dapat menyimpan data member berupa kategori jarak, nomor member, pesanan. Kemudian B. Aplikasi dapat menampilkan seluruh pesanan yang akan dikirim. Terdapat hint, yaitu gunakan kategori secara acuan untuk melakukan Happify pada soal nomor 2. Soal nomor 2 diperbolehkan menggunakan kelas Priority Queue yang disediakan Java. Oke, langsung saja. Di sini saya pertamanya membuat sebuah member.java. Kemudian di sini saya membuat kelasnya member node. Kemudian di sini saya membuat sebuah variabel string, tipe datanya string, yaitu nama, nomor HP, kemudian private integer, nomor member, kemudian private member node atau tipe data member node, yaitu yang ini, yang menyimpan left, diberi nama left node dan right node. Kemudian saya membuat konstruktor yang parameternya adalah string, tipe datanya string dengan nama node data, kemudian string nomor HP, dan kemudian integer nomor data, nomor member. Nah, di nama ini kita akan memasukkannya dari sini, dari node data. Kemudian nomor HP dari sini dimasukkan dari nomor HP. Kemudian nomor HP dari sini akan dimasukkan dari sini. Kemudian left dan right-nya itu kita beri nilainya 0. Kemudian kita bikin sebuah fungsi get nama, get nomor HP, get nomor member, get left node, get right node untuk mengembalikan fungsi ini, untuk mengembalikan variabelnya, nilai variabelnya. Kemudian kita bikin sebuah fungsi lagi, set data, kemudian set left node, set right node, kemudian insert. Di set data kita beri parameternya itu nama, string nomor HP, integer nomor member, sama seperti yang ada di sini. Yang membeda ya sama seperti yang ada di atas. Kemudian ini untuk memperbarui datanya. Kemudian bikin sebuah fungsi lagi, set def data, set left node, yang isinya adalah member node atau dari sini, dari kelas member node, left data. Kemudian left datanya itu kita kembalikan isinya dari left node. Kemudian set right node juga sama seperti yang ada di left node. Kemudian bikin sebuah fungsi
fungsi insert. Di dalam fungsi insert ini terdapat parameter string nama, kemudian string nomor HP, kemudian integer nomor member. Kemudian kita masuk ke pengecekan. Apakah nama di compare, posisi nama itu ada di sebelah kiri dari nama ini? Jika iya, masuk ke sini. Nah, cek lagi apakah node kirinya itu kosong. Kalau kosong, bikin member node-nya, masukin namanya dari sini, kemudian nomor HP-nya dari sini, kemudian nomor membernya dari sini. Jika sudah ada data kirinya, masuk lagi ke insert, left node, masuk ke insert ini, masukkan fungsi ini. Ini rekursifnya lah. Ini rekursif, panggil rekursifnya, masuk lagi sampai ketemu 0. Jika 0, maka tambah member node baru lagi. Else if, jika nama itu lebih besar atau posisinya berada di kanan dari nama yang ada di sini, maka masuk ke node yang kanan, right node. Nah, cek dulu apakah node right node-nya itu kosong. Jika kosong, maka bikin member node-nya. Jika ada, maka panggil lagi fungsi ini sampai ketemu right node yang 0. Maka proses ini berhenti. Setelah itu saya bikin sebuah kelas baru lagi yang diberi nama data member, kemudian membuat private member node, ini tipe datanya, kemudian diberi nama root, kemudian bikin lagi sebuah variabel dengan private, itunya integer, tipe datanya, kemudian diberi nama nomor member, kemudian bikin konstruktor yang konstruktor kosong yang isi dari rootnya ini sama dengan 0, kemudian nomor membernya ini sama dengan 1. Kemudian insert member, masukkan nama member, kemudian string nomor HP, masukkan nomor HP. Jika rootnya itu sama dengan 0, maka di rootnya ini kita isi, yang tadinya 0 kita isi dengan member node, kelas member node. Dapat nama dari situ, kemudian nomor HP dari sini, kemudian nomor member dapat dari sini. Nah, dari sini nomor member, kemudian masuk. Jika datanya ada, maka masuk ke insert, this root, insert, masuk ke root, berarti masuk ke sini nih. Insertnya ada di sini datanya. Nama, home, nomor HP, this number, kemudian ditambah 1, dari 1 menjadi 2 sampai seterusnya. Kemudian saya bikin sebuah fungsi lagi, print in order, ini untuk mencetak in ordernya. Kemudian saya membuat fungsi baru lagi, in order helper, untuk membantu mencetaknya. Kemudian diberi nama member node-nya, kemudian dicek apakah node-nya itu sama dengan 0. Jika 0, maka kembalikan atau matikan kodengan ini. Jika tidak 0, maka lakukan ini, in order helper, masuk in order helper, dapetin node kirinya, kemudian cetak ininya. Setelah itu in order lagi, masuk get node, get right node. Ini kita dapetin get node yang kanannya. Setelah itu bikin sebuah fungsi baru lagi, delete member, yang isinya itu string, nama membernya yang ingin dihapus. Kemudian this titik root itu kita panggil fungsi delete helper, this root, nama member. This root ini merupakan node dan member.
itu nama yang akan dihapusnya. Kemudian bikin sebuah fungsi baru lagi yang mengembalikan member node. Setelah itu bikin fungsinya delete helper namanya, kemudian parameternya itu tipe datanya member node, kelas member node atau objek member node, kemudian diberi nama node, kemudian kasih kemudian tambahin parameter string, tipe datanya key. Jika node-nya sama dengan null maka return null. Nah, jika tidak null node-nya maka masuk ke sini. If key compare to get nama. Ini kita akan mendapatkan get namanya. Apakah namanya itu yang dihapus itu ada di sebelah kiri, maka masuk ke sebelah kiri. Set left node. Get helper. Masuk ke sini lagi. Masukkan get left node sampai ketemu. Apakah posisinya ada di kanan? Maka masuk ke sini. Set right node. Delete helper. Delete helper, masukkan node get right node. Key ini merupakan value yang ingin kita hapus. Else, jika ini nggak ada yang sama atau lebih kecil, namanya lebih kecil, dan jika namanya sama maka masuk ke sini. If node get left node sama dengan null, kemudian return node get right node, kemudian else if jika node get right node sama dengan null, return node get left node. Node set data main value. Kita bikin sebuah fungsi lagi ntar. Node right node get nama min value, kemudian node set right node delete helper node get right node get nama, kemudian return node-nya, kembalikan node-nya. Kemudian bikin sebuah fungsi baru lagi yaitu private member node, mengembalikan member node, kemudian dikasih nama min value yang memberikan parameter member node. Jika node get left node tidak sama dengan null, maka min value-nya node get left node ini kita ambil kirinya, get kiri, node kirinya, kemudian return node-nya. Sudah, setelah itu saya bikin sebuah kemudian itu saya bikin untuk nomor 2-nya itu delivery. Nah, di sini delivery node pertama itu bikin sebuah integer jarak, string, pasanan, kemudian private final integer nomor member. Kemudian bikin konstruktornya delivery node-nya integer nomor member, integer jarak, string pesanan. Nah, dari nomor member ini kita isi dapat dari sini. Jarak ini didapat dari sini nilainya. Kemudian pesanan ini didapat dari sini. Kemudian get jarak itu kita akan mendapatkan jaraknya, kemudian pesanannya, get pesanan, get nomor member. Sudah. Setelah itu saya bikin sebuah class delivery lagi. Kemudian di sini saya bikin sebuah array list yang tipe datanya delivery node dari sini yang diberi nama heap. Kemudian bikin constructor di heap ini sama dengan new array list. Di sini saya bikin sebuah array list. Setelah itu private integer get left child index ini kita akan mendapatkan anak kirinya. Kalau ini anak kanannya dari indeks ini indeksnya itu merupakan root ya. Indeks rootnya ini, dan root dari sini dari 0 adalah 1 dan 2.
ya rootnya 0, maka yang didapat anak kirinya itu 1, yang ini 2, berarti otomatis ya. Setelah itu bikin fungsi insert yang parameternya integer nomor member, integer jarak, kemudian diberi kemudian string pesanan, this heap add ini merupakan fungsi dari bawaannya ArrayList. Nah, di sini kita new delivery node. Di sini karena kita menggunakan tipe datanya delivery node yang isinya itu nomor member, jarak, kemudian pesanan dari sini. Kemudian di sort integer n itu merupakan panjang dari ArrayList-nya, kemudian dikurangi 1 agar bisa dimulai dari 0. For integer i n min 1, kemudian min dibagi 2, kemudian equal lebih besar sama dengan 0, i dikurang 1 sampai seterusnya. Kemudian panggil fungsi fix heap i itu yang dari sini dan dari sini, kemudian n yang merupakan ini, kemudian while n lebih besar dari 0, kemudian swap atau pindahkan, kemudian n min n min dikurang 1, kemudian fix heap, jalankan fungsi fix heap dimulai dari 0 sampai n. Kemudian bikin fungsi fix heap diberi parameter integer out index, kemudian integer last index, kemudian bikin root value-nya tipe datanya delivery node, kemudian di this heap, ambil this heap dari sini, kemudian get root indexnya itu dimulai dari root index yang ada di sini, kemudian integer index merupakan root indexnya, kemudian boolean more merupakan sama dengan isinya adalah true, while selama more-nya itu true maka lakukan ini integer itu bertanya child index itu, kemudian get left child index itu kita dapatkan dari sini, dari index yang ada di sini, kemudian cek child index lebih kecil sama dengan last index ya, maka masuk ke sini integer right child index sama dengan get right child index, bikin yang kanannya sekarang, kemudian cek yang kanan lebih kecil sama dengan last index ya, dan this heap ini get right child index ini get jarak, dapetin jaraknya apakah lebih kecil dari jarak anak kanan dibandingin sama jarak yang child index. Child index itu merupakan root. Child index itu merupakan root yang ada di kiri. Yang kiri ini child index itu yang kiri dibandingin sama yang kanan. Yang kanan lebih kecil. Yang kanan lebih kecil dari yang kiri enggak? Seperti itu. Kemudian jika iya, maka child indexnya itu sama dengan right child index atau diputar posisi indeksnya. Child index merupakan child kanan, yang kiri dia tukar posisinya ya. If jika get child index get jarak, ini child index itu yang kanan. Sekarang soalnya sudah dari sini root value sama yang rootnya dicek. Nah, jika iya, maka masuk ke sini this heap this set index this heap get child index. Index sama dengan child index. Kemudian else jika tidak ada, maka more-nya false. Maka perulangan ini akan berhenti. Kemudian ini juga sama, jika ini child indexnya lebih besar dari last index, maka more-nya akan false atau while-nya akan berhenti.
Kemudian this heap set index root value. Kemudian swap, bikin fungsi swap yang menerima integer j, kembalikan, bikin sebuah variable temporary dengan tipe datanya delivery node. Kemudian this heap get null, this heap set null, this heap get j, kemudian this heap set j temporary dari sini untuk menukar. Kemudian bikin fungsi print delivery for delivery, tipe datanya delivery node, data aliasnya dari this heap yang ada di sini. Kemudian dicetak jaraknya, data kita panggil, kemudian get jaraknya, get nomor membernya, get pesanannya. Setelah itu saya bikin sebuah kelas main, yaitu ada scanner, kemudian data member kita panggil, bikin buat objeknya itu tell you coffee, kemudian delivery juga kita bikin objeknya itu jadi data delivery, kemudian string, bikin variable string, pilih up, string pilih menu, string pilih string, hapus member, kemudian boolean check up sama dengan true. Nah, masuk ke perulangan, check up ini kita masukkan true kan, maka masuk ke dalam sini, maka cetak ini, kemudian setelah itu ada pilih up. Di sini kita masukkan inputan dari terminal. Setelah kita pilih up-nya, kita masuk ke programnya, itu case 1 itu kita akan masuk sini, ceknya kita true. Setelah itu system out println membership, masuk ke cek lagi true, di sini sudah true. Kemudian masuk ke cetak ini, pilih menu, jika pilih menunya 1 maka cetak ini dan lakukan ini, masukkan nama ini buat inputannya, input selama nilainya bukan n maka akan di looping. Kalau misalnya nilainya pilihnya n maka akan berhenti. Jika pilih 2, system out println menu cetak, kemudian panggil tell you coffee, objek tell you coffee, kemudian print in ordernya, kemudian berhenti. Kemudian jika pilih 3 maka menu hapus, maka masukkan hapus membernya itu namanya, kemudian tell you coffee, delete member, hapus member. Kemudian jika pilih 4 maka ceknya sama dengan false, maka berhenti. Kemudian ini jika aplikasi delivery atau aplikasi kedua maka ceknya sama dengan true, kemudian print delivery, kemudian ceknya sama dengan true, masuk ke sini, pilih print menu, kemudian pilih menunya sama dengan 1 maka masuk ke sini, print menu input, kemudian lakukan loopingan selama tidak bukan n pilihnya. Kemudian jika pilih 2 menu cetak, kita data delivery kita sorting terlebih dahulu, setelah itu kita print deliverynya. Setelah itu kita ke case 3 atau pilihan ketiga, ceknya sama dengan false, maka berhenti. Nah, jika ya setelah itu kita pilih nomor 3 juga, ceknya up-nya sama dengan false, maka berhenti. Setelah itu program selesai. Cetak program selesai. Mari kita jalankan aplikasinya. Tunggu sebentar. Prosesnya agak lama ini. Nah, sudah selesai. Nah, kita akan pilih satu, kita pilih data membership dulu, aplikasi membership, yaitu nomor 1. Kita
masuk membership, kemudian kita coba input member terlebih dahulu, masukkan namanya itu Yazid, kemudian diberi nama 1891111 itu udah, kemudian ya, masukkan nama lagi Arif 0811111 no. Nah kita coba kita cek, tak membernya kita pilih nomor 2. Sudah kita udah, data di sini sudah terurut nih, dimulai dari A sampai Y. A, Y. Oke, itu sudah terurut sesuai dengan BTS-nya, BST-nya. Kemudian kita coba delete Arif. Kita coba cetak membernya, ternyata hanya muncul Yazid. Setelah itu kita coba ke aplikasi kedua yaitu delivery, masuk ke nomor 2 pilihannya, masukkan input delivery-nya, kemudian masukkan nomor membernya itu 1, masukkan jaraknya itu 100, kemudian masukkan pesanannya itu susu. Apakah ingin tambah data? Ya, ini harusnya bukan member tapi delivery, pesanan. Masukkan nomor member 2, jaraknya itu 50, mentega. Oke, no. Kita coba cetak pesanan. Nah itu sudah sesuai jaraknya ya, berdasarkan jaraknya paling jauh 150. Coba slide. Selesai, program selesai. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.